Rahasia dari contentment atau rahasia merasa cukup. Ini minggu ketiga atau minggu terakhir kita bicara soal generosity, dan saya bawa ini ke contentment karena saya melihat bahwa contentment adalah fondasi atau adalah dasar kamu bisa generous. Sebelum kamu murah hati, kamu harus ada beberapa hal yang bisa mendorong kamu untuk jadi orang yang murah hati. Karena let me tell you, kasih donasi sekali dalam setahun itu tidak menandakan kamu orang yang generous atau tidak. At least tidak di hadapan Tuhan belum tentu gitu. Ya mungkin kamu generous ketika kamu dengar ada korban Cianjur, kamu memberikan sejumlah besar. Tapi kalau murah hati itu karakter, dan karakter itu nggak ada yang one off. Yang one off itu kalau saya todong gitu ya, Debbie atau Icon gitu ya. Ayo sekarang saya liatin gini, transfer 500.000 gitu ke Cianjur. I mean, you can do that, but apakah itu artinya kamu generous? Belum tentu, betul? Generous itu sesuatu yang over time, kamu ngelihat bahwa kamu murah hati dalam hal material dan finansial, dalam hal relational, kamu seseorang yang murah hati. So, murah hati itu bukan one off. Dan cuma karena kamu memberi sekali, dua kali dalam setahun tidak membuat kamu sudah mencapai apa yang Tuhan inginkan ketika Dia menunjukkan bahwa kita harus jadi orang yang murah hati. Oke? Murah hati. Kalau ketika kita bicara bulan ini soal generosity, ada beberapa step sebelumnya. Saya nggak bahas. Saya akan coba bahas gratitude di Januari, minggu pertama ibadah. Tapi sekarang kita akan bahas contentment. Jadi untuk menjadi orang murah hati, untuk bisa bermurah hati, step sebelumnya harus jadi orang yang suka bersyukur. Guess what? Kamu nggak bisa jadi cheerful giver, kamu nggak bisa jadi orang yang murah hati tanpa kamu pandai mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Make sense ya? Gimana cara kamu bisa memberikan diri buat orang lain kalau buat apa yang kamu punya seberapa sedikit pun, seberapa terbatasnya pun, kamu ngerasa kurang. Kamu ngerasa tidak bersyukur. So, sebelumnya perlu ada gratitude. Dan sebelum gratitude, ini yang disebut dengan contentment. Oke? Merasa cukup itu adalah kunci untuk kita bisa bersyukur. Dan bersyukur adalah kunci untuk kemurahan hati kamu, bukan cuma one off. Every day di 2023 kamu lebih murah hati daripada sebelumnya. Itu perlu namanya contentment dulu. Perlu namanya merasa cukup. Di Filipi 4 ayat 12-13, Paulus berkata demikian. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di NIV ditulis, I know the secret of contentment. Di abundance ataupun di hunger. Baik, aku tahu rahasianya merasa cukup. Baik itu ketika aku kenyang maupun aku lapar. Jadi again, contentment ini nggak bicara kamu nggak boleh ngejar contentment of course berbicara kamu nggak boleh hanya kejar harta dunia, hanya kejar aset, yaitu berlawanan dengan prinsip-prinsip kekristenan. Dan if it's good kalau kamu diberkati, tapi kalau itu jadi sumber fulfillment kamu, kalau itu yang kamu kejar di dunia, kenapa ke gereja? Supaya diberkati. Kenapa kamu cari Tuhan? Supaya saya dapat promosi, supaya favor Tuhan ada di kerjaan saya, di apartemen saya dan di investasi saya. We are doing it wrong as a Christian gitu kan ya. Jadi sebagai orang Kristen dia bilang, dia pernah kenyang, dia pernah lapar, dia pernah dalam kelimpahan, dia pernah kekurangan. Satu hal yang gak lepas adalah contentment. Jadi contentment tuh bukan, udahlah hidup sederhana gitu ya, cukup segini gitu. Yang penting cukup buat hari-hari. Iya, might be true, tapi contentment gak cuma berbicara soal itu. Tahu gak ada orang yang sangat kaya, tapi gak pernah konten dalam hidupnya? On the other hand, ada orang yang sangat melarat, butuh bantuan sana-sini, perlu disupport sana-sini, tapi dia menjalankan kehidupannya sedemikian rupa, contentment selalu ada dalam hatinya. Pernah lihat orang-orang yang susah tapi jauh lebih mengucap syukur daripada yang gajinya naik? Halo, teman-teman di sini kan banyak yang promosi nih. Kenapa kok lebih susah bersyukur sejak promosi dibanding waktu fresh grad? Do you feel me? Right? Itu karena kekayaan, abundance tidak menentukan contentment kamu. Contentment is not about kamu punya lebih banyak. Contentment adalah soal hati, dan yang ini yang dikejar sama Tuhan sebelum punya pengucapan syukur dan sebelum jadi orang yang murah hati. Oke? So, hidup itu 10% what happens to you and 90% how you respond to it. Jadi,
things might happen, hal-hal buruk bisa terjadi, hal baik bisa terjadi. Itu cuma menentukan kayak 10% dari outlook hidup kamu, dari your fulfillment. 90% adalah gimana kamu ngerespon. Ada orang yang melarat tapi responnya tetap penuh dengan contentment, penuh sukacita, penuh gratitude. Tuhan akan angkat dia nggak? Mungkin, I don't know, I'm not God. Tapi regardless Tuhan angkat dia atau enggak, Tuhan jawab doanya atau tidak, dia content. Dan contentment ini yang bawa ke gratitude, dan saya percaya gratitude yang bawa mujizat, gratitude yang bawa generosity. Oke, kita udah dengar di minggu pertama ada jemaat yang begitu melaratnya, but then they're still very very generous. Gitu ya. Sebaliknya orang-orang di Korintus sangat kaya, pedagang gitu ya, dan they're stingy. Oke. So, di pesan Natal hari ini ada 3 angle yang saya mau bawa waktu kita bicara soal contentment. Waktu kita bicara soal merasa cukup, ada 3 sudut pandang dari nativity, dari cerita kelahiran Tuhan Yesus yang kita bisa pelajari about contentment. Yang pertama, for those whom God exceeded your expectations. Beberapa di antara kamu buat this year has been abundant with grace, favor, and mercy. Beberapa di antara kamu hidup tahun ini, kamu mengakhiri tahun dengan it has to be God moment, day after day, month after month, kayak gue gak layak dapat ini. Kenapa Tuhan baik banget? Even I don't pray for it, God gave it to me freely. Even gue masih berantakan, even dosa-dosa gue masih belum berurusan, but why God being very generous and give me all this exceeding my expectations. Ada beberapa di antara kita, beberapa di antara kamu yang mendengar hari ini, kamu menutup tahun ini dan Tuhan memenuhi ekspektasi kamu, bahkan lebih dari ekspektasi kamu, even kamu tidak berdoa. Atau even kamu berdoa, Tuhan menjawab lebih besar dari yang kamu doakan. Cuma berdoa anaknya sehat, bayinya sehat, lahiran dengan selamat, Tuhan kasih jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Some of us in that situation. Dan ada peristiwa yang sama di dalam Alkitab. Di Lukas 2 ayat 8 sampai 20 kamu bisa baca sendiri. Ceritanya ada beberapa gembala yang sedang menggembalakan domba di padang. They're not the elites. Mereka rakyat jelata, peasants gitu ya. Mereka orang yang hari-hari mereka harus kerja untuk dapat makanan, dan mereka harus banting tulang tiap hari. Mereka everybody can do. Hampir semua orang waktu itu shepherd itu gampang digantikan, gembala itu gampang digantikan. But one thing, yang pertama kali mendengar kelahiran Yesus dari malaikat adalah para gembala. Juga kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kalau saya bisa lihat, kalau saya bawa ayat ini ke poin kita tadi, God is actually exceeding expectation dari orang-orang di zaman itu. Orang-orang di zaman itu berpikir ketika Tuhan berbicara, Tuhan berbicara, Tuhan menyikapkan sesuatu, itu akan lewat para elit, betul? Ahli Farisi, ahli Taurat yang baca firman Tuhan, yang ngegali, yang melakukan banyak praktis rohani, yang sangat religius. As if Tuhan itu kalau mau ngomong sesuatu, kalau mau ngirim Mesias, pasti kasih tahu mereka. But no, Tuhan the other way around. Yang paling tidak layak atau paling gak didengerin, itu yang Tuhan datengin. Ini menunjukkan kasih Tuhan kepada semua orang. Shepherd, people look down on them. Orang-orang kayak ngenyek gitu, kalau ya dia gembala gitu, dia bahkan nggak pinter enough untuk belajar Taurat gitu kan. Tapi yang Tuhan datengin adalah gembala. What if your limitation, keterbatasan kamu dan kelemahan kamu, justru memang Tuhan sengaja desain demikian supaya Tuhan bisa bekerja melalui kamu. This is the first good news. Kamu yang ngerasa, kok gue nggak layak tapi gue dapet ya. Exactly. Karena sumber contentment kamu bukan kepandaian kamu, itu yang Tuhan lagi ajarin. Ya, bisa berbusa ngomongin Taurat gitu, but still malaikat gak datang ke mereka, betul? Tuhan choose the other way around, yang foolish buat dunia, yang bodoh bagi dunia, yang lemah bagi dunia, itu yang Tuhan samperin. Dan Tuhan kasih tahu, hey, hari ini juru selamat sudah datang bagimu. Apakah bagi gembala doang? Enggak kan ya? Juru selamat datang bagi seluruh dunia, tapi Tuhan nyampein ke orang yang paling tidak layak. So kalau kamu berpikir kayak, going through this year, banyak hal yang kamu sebenarnya nggak layak tapi kamu dapetin. Berkat Tuhan begitu luar biasa, kasih karunia Tuhan begitu luar biasa.
Itu nggak out of character. That's who he is. Dan kelemahan kamu mungkin masih di sana tahun depan. Keterbatasan kamu mungkin masih di sana tahun depan. It doesn't matter. Karena Tuhan pilih kamu. Bukan kamu yang milih Tuhan. Oke? Yang kedua, deklarasi nubuatan mengenai juru selamat. Kenapa gembala yang didatengin? Karena ini adalah sebuah deklarasi dari Tuhan. Sebuah analogi dari Tuhan. Mereka tahu, domba itu bukan domestic animal. Ya, I mean, nggak ada yang melihara domba just for the sake of being cute and nice gitu kan. Terus sedih gitu dombanya mati, nggak ada ya. Semua domba itu ujungnya ke pejagalan, bener nggak? Akan dibunuh dan akan dimakan gitu kan. Semua domba itu not meant to live long years dan kemudian mati tua dengan penuh reputasi dan uang gitu. Enggak. It's not gitu kan. Domba bukan binatang peliharaan. Domba binatang yang harus mati. Ketika malaikat datang dan Tuhan memilih gembala, Tuhan lagi ngasih tahu orang yang datang memang dia raja, but he meant to be like the lamb. Orang yang akan datang ini akan exactly seperti domba yang kamu lagi gembalain. Tapi domba ini adalah domba yang tidak bercacat, yang akan mati. Yes, dia akan masuk ke slaughterhouse, dia akan mati, dia akan dibunuh, but dia akan jadi juru selamat buat seluruh bangsa. So ini adalah deklarasi besar kenapa datangnya ke gembala, bukan datang ke ahli cukai, bukan datang ke whomever else gitu, tapi datangnya exactly ke gembala karena ada nubuatan yang ingin disampaikan bahwa yang datang adalah seperti domba, tapi domba yang tidak bercacat, yang dengan matinya akan menggantikan, akan menebus dosa semua orang. Yang ketiga, of course, mempermalukan para elit, buat orang-orang yang menganggap dirinya penting, kayak Herodes, ahli Farisi dan lain sebagainya. Tuhan lagi ngasih tahu, hey, Tuhan gak perlu kepintaran kamu untuk bawa mujizat. Tuhan gak perlu kepandaian kamu, Tuhan bisa pakai siapapun, meskipun dia tidak dianggap pandai, untuk bring through apa yang dia sudah rancangkan. Oke? To shame the elites. So, setiap kita harusnya merasa cukup karena rancangan Tuhan lebih besar dari kelemahan dan keterbatasan kita. Halo, isn't it? Filipi 4 ayat 12 dan 13 bilang, I can do all things through Christ who strengthen me. Benar, dengan semua kelemahan dia, dengan semua keterbatasan dia, bahkan kalau kamu baca Paulus berkali-kali minta ada kelemahannya yang dia gak sebut, yang duri dalam daging, ada keterbatasan yang dia minta Tuhan ambil, tapi Tuhan gak ambil. Tapi dia bisa bilang, I know the secret of contentment. Hey, berapa banyak di antara kamu yang dari awal tahun sampai sekarang masih mendoakan sesuatu dan Tuhan masih belum jawab? Kamu mungkin berdoa buat mujizat di keadaan kamu. Kamu mungkin berdoa buat kelemahan kamu yang kamu masih struggle with. The good news bukan cuma dari jawaban doanya. The good news adalah selama kamu tinggal di dalam Tuhan, kamu tetap dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan lebih besar dari kelemahan dan keterbatasan kamu. I'm switching gear. Kalau kamu lagi masuk ke season yang baru, congratulations Andreas dan Iren yang minggu lalu melaksanakan pernikahan. Kalau kamu masuk ke season yang baru, Ichon as well, seminggu sebelumnya. You know what? Kalau kamu masuk dan bilang, gua yang kayak gini, jadi suami, bisa bubar gitu kan. Gua yang kayak gini, jadi istri, bisa bubar. You might be right. Tapi yang berbeda adalah ketika pernikahanmu itu sudah ditasbihkan dan diberkati Tuhan, rancangan Tuhan lebih besar dari keterbatasan kamu. Very good. Selama kamu nempel sama Tuhan, selama responmu nempel sama Tuhan, He is bigger, His design, His way is always higher, His design is always bigger dari your weakness and your limitations. Ya, kamu berdoa tiap hari biar kamu bisa bertobat. Ya, kamu mencoba belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik, jadi pasangan yang lebih baik. But regardless, rancangan Tuhan lebih besar dari keterbatasan kamu. Can I be a parent? Can I be a good dad? Mungkin itu pertanyaan dari some of us, but you know what? Rancangan Tuhan lebih besar selama kamu nempel sama Tuhan. He is bigger than your weakness. Oke? He is bigger than your limitation. Masuk kantor baru, nggak ngerti apa-apa ini masuk aja udah udah mujizat gitu kan ya. Can I survive in this new business? Can I survive in this new environment? You know what? God is bigger. Tuhan lebih besar
rancangan Tuhan lebih besar. Kalau dia merancangkan sesuatu kepada kamu di season tersebut, kalau dia merancangkan sesuatu sama kamu di tempat baru tersebut, dia yang akan equip you all the way. Cool? So, itu membuat kamu ngerasa konten dan ngerasa cukup. Fine, I have God. Saya tahu rancangan dia lebih besar. Masuk ke poin kedua. For those whom God did not appear to meet your expectations this year. Ada beberapa di antara kita yang tahun ini penuh dengan disappointment, rejection, hurting. Tahun ini adalah tahun yang menyakitkan, tahun yang penuh kekecewaan, tahun yang penuh dengan lembah kelam. Even for those yang berpikir bahwa Tuhan tidak meet your expectation, ada satu angle lain, ada satu cerita lain, di mana kalau saya melihat orang-orang ini beneran tidak melihat apa yang mereka expect. Ada 3 orang, ya nggak 3 orang, actually it's nowhere di Alkitab ditulis 3 orang. Kenapa disebut 3 orang Majus? Karena Mazmur dan Kemenyan. Tapi apakah benar 3 orang? Nowhere actually. Kalau hati-hati ya, kalau ada kuis Alkitab berapa orang Majus, nggak ada di Alkitab. Nggak pernah ditulis 3. Anyway, itu side note. Di dalam Matius 2 ayat 1-12 diceritakan tentang orang Majus. Who are they? Orang Majus ini adalah orang-orang wise men, magi. Mereka adalah orang-orang pintar yang berasal dari Babel. Why do they care about a king, seorang raja Yahudi yang akan lahir? Kenapa orang Babel peduli akan seorang raja Yahudi yang akan lahir? It's a quick information for you biar kamu ngerti orang Majus ini siapa, ujuk-ujuk datang gitu dan nyari raja Yahudi untuk disembah. Take a time traveling machine beberapa ratus tahun sebelumnya, ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, ada seorang yang very smart yang jadi ketuanya para orang Majus yang namanya Daniel. Right? Dia prime minister, dia mengatasi semua orang bijak yang ada di sana, yang jago baca-baca tanda, yang jago punya nubuatan, yang prophetic very well, yang namanya Daniel. Dan Daniel di dalam kitabnya dia menulis beberapa nubuatan tentang datangnya seorang raja, seorang Mesias. Dan of course, I can imagine kitabnya Daniel yang Daniel tulis ini bukan cuma ada di Taurat, tapi juga dibaca oleh orang Babel. Ketika mereka melihat bintang, oh, it's coming. Orang yang akan menyelamatkan dunia sudah datang. Makanya mereka jalan jauh-jauh loh. Orang elit ini jalan jauh-jauh buat nyari ke Yerusalem. Mereka tahu this is the time. Setelah ratusan tahun, this is it. Ini adalah tandanya bahwa seorang raja yang akan menyelamatkan dunia akan hadir. Dia datang jauh-jauh meskipun mereka nggak pegang Taurat untuk nyari raja itu. Imagine kamu lagi sama-sama mereka masuk ke Yerusalem. Terus nanya, kita dengar, kita lihat nih bintangnya. Udah waktunya. It's the time. Mana raja yang baru lahir? Dan orang di Yerusalem semua bingung. Raja apaan? Herodes masih jadi raja. Anaknya kayak udah gede gitu. Nggak ada yang baru lahir. Nggak ada raja baru. The only king we know adalah Herodes. Dan Herodes lagi keren-keren ya. Karena dia dipercaya Roma untuk tetap jadi raja gitu kan. Jadi kayak nggak ada raja di sini. The only king we know adalah Herodes. Dan of course mereka Wait. Nubuatan ratusan tahun bahwa seorang raja akan lahir dan menyelamatkan semua bangsa. But how come ketika kami datang, it's nothing here. Udah jalan jauh-jauh, masuk ke area yang dijanjikan, tapi there's nothing there. Ada yang resonate? Kok Tuhan janjiin di 2022 saya akan ngalamin ini, saya akan ngelewatin ini. Pas saya masuk, kok lebih susah. Kok lebih banyak disappointment daripada sebelumnya. Kok di sosial media, orang-orang kok kayak kalau habis nikah tuh kayak bahagia. Why? It's the other way around for me. Kenapa orang-orang kalau habis punya pacar bahagia? Why it's the other way around? Kenapa orang-orang kalau pindah kerja habis itu bahagia? Kenapa saya tidak? You get into apa yang Tuhan mungkin janjikan, apa yang Tuhan rancangkan, yang kamu pikir sebagai tanah perjanjian yang lebih baik. Dan setelah kamu masukin dan kamu hadapin, kok kekecewaannya lebih banyak. Ada yang Tuhan izinkan masuk ke season seperti itu di tahun ini. Bahkan bukan cuma mereka nggak nemuin rajanya, mereka dimanipulate sama Herodes.
Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu nampak? Jadi ada dua source of information. Satu, orang Majus tahu kapan Yesus lahir. Herodes dan ahli-ahli Farisinya tahu di mana Yesus lahir. Jadi mereka cuma tahu di mana, tapi mereka nggak tahu kapan. Si orang Majus tahu kapan. Jadi mereka nanya, kapan bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Jadi yang tahu ia lahirnya di Bethlehem itu adalah si Herodes dan antek-anteknya. Ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Omong kosong bukan? Herodes punya satu agenda di kepalanya. Bunuh anak itu. Dia nggak mau ada raja lain selain dia. Dia baru promosi jadi raja. Baru dipercaya nih ada raja-raja baru apaan gitu kan ya. So, dia set his heart. Dia harus bunuh anak ini. Oke. So, ini yang terjadi ketika orang-orang Majus ini melihat tanda. Mereka ikutin, mereka obedience, mereka datang, mereka bawa persembahan mereka, tapi mereka ketemu kekecewaan di sana. Mereka hanya menemukan kekecewaan di sana. Bukan cuma ketemu kekecewaan, bahkan di Yerusalem mereka ketemu orang yang set out untuk hurt dan manipulate mereka, memanipulasi mereka. Bahkan mereka cuma boro-boro ketemu raja. Mereka ketemu raja incumbent yang bermaksud memanipulasi mereka. So, kekecewaan demi kekecewaan. Bahkan ketika dikasih tahu di Bethlehem, kalau kamu baca lebih lanjut, mereka datang ke Bethlehem. Remember, these are elites. Ini bukan orang sembarangan. Mereka orang Majus adalah orang-orang elit yang kalau mereka datang ke istana itu wajar. Nyari bayi yang baru lahir, nyari raja yang baru lahir wajar. Mereka harus ke Bethlehem, sebuah kota kecil nobody knows. Mereka datang ke Bethlehem bukan cuma perjalanan lebih jauh ke kota kecil, bukan cuma raja itu nggak ada yang acknowledge, tapi mereka di-lead ke sebuah kandang. Bukankah itu multiple disappointments buat orang-orang ini? Kalau kamu ambil orang yang nggak mengenal Tuhan, ada satu cerita di Perjanjian Lama yang namanya Naaman, betul? Ketika dia disuruh mandi di sungai, dia bilang, sungai di tempat gue lebih bagus gitu ya. Nggak usah nyuruh-nyuruh gue gitu kan ya. I can imagine beberapa orang Majus ini mulai, kandang bro, yakin nih bintangnya nggak salah gitu kan ya. Beda bintang kali gitu kan ya. Ini bukan bintang biasa, sorry. Tapi anyway, mereka bilang kayak, kenapa di kandang? It's way below our expectation. Harusnya Daniel menulis bahwa ini adalah seorang raja. Kenapa raja yang existing tidak tahu, lahirnya juga di kandang? So, beberapa pelajaran yang saya mau bawa adalah obeying God, mentaati Tuhan, kadang justru membawa kamu ke masalah baru. Halo, bukankah benar? Mentaati Tuhan kadang kamu harus memilih keputusan sulit. Wait, kalau saya taat sama Tuhan, I have to let go this business. Wait, kalau saya taat sama Tuhan, cuan saya actually lebih kecil. Wait, kalau saya taat sama Tuhan, actually saya harus putusin pacar saya di mana saya sudah enak hari ini. Wait, kalau saya taat sama Tuhan, artinya saya harus melepaskan orang ini meskipun saya tahu, karena saya tahu dia tidak sepadan, karena saya tahu dia tidak sepadan dan dia bukan dari Tuhan, tapi siapa lagi yang mau sama saya kalau bukan dia? So, mentaati Tuhan kadang membawa kita ke masalah baru. Penghasilan lebih sedikit. Beberapa orang yang kamu comfortable, kamu nyaman. Kalau kamu nyampah ke dia, kamu tahu dia akan, memvalidate sampah-sampah kamu. Benar-benar, gitu kan ya. Kamu harus let them go. Mentaati Tuhan kadang membawa masalah baru. Dan kedua, jawaban doa kadang-kadang tidak seindah yang kita bayangkan. Betul. Di awal tahun kamu berpikir, kalau Tuhan jawab doa saya yang ini, that's it. Saya akan hidup dengan fulfillment for the rest of 2022. Is that true? Reality hits buat saya di awal tahun yang saya inginkan kelahiran dengan lancar gitu kan ya. Setelah Nolan lahir, saya bersuka cita, puji Tuhan dan lain sebagainya. Tapi saya tidak tahu bahwa akan semelelahkan ini buat saya dan Tessa. A lot of adjustment needs to be done. And we're okay with that. But jawaban doa tidak seideal yang kamu bayangkan. Kadang setelah masuk tanah perjanjian, kamu pikir waktu bangsa Israel masuk tanah perjanjian kayak gunting pita gitu.
Cekrek, weh, selamat, silakan silakan Pak. Ini kami kebetulan udah ada istananya ya. Jadi kalau Bapak bertanam sebelah sini gitu ya, tukang pahat sebelah sini, silakan Pak. Kami nurut deh. Bangsa Israel kan tanah perjanjiannya ini. Silakan silakan Pak. Did that happen? Coba kamu baca. Ketika masuk tanah perjanjian, ada 40 raja yang mereka harus bunuh. You know, buat something yang kamu doakan bertahun-tahun, pas Tuhan jawab, it's a different challenge. Ada challenge lagi. Kamu gak supposed to masuk gunting pita, happily ever after, dan gak perlu bersandar sama Tuhan. No such thing. Habis kamu pemberkatan nikah, habis kamu diterima sekolah, habis kamu open that new business, that's a new chapter. Dimana kamu harus berpegang sama Tuhan lebih keras dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan gampang ya, lihat tiang awan, lihat tiang api, ngikut, betul? Ketika udah masuk tanah perjanjian, yang dilihat bukan tiang awan guys, yang dilihat raksasa. It's a different level. Jadi kadang jawaban doa tidak seindah yang kita bayangkan. And we need to be prepared, and we need to feel content. Karena kita tahu ini rancangan Tuhan kok. I'm fine either way. Rancangan Tuhan ternyata penuh dengan kesukaran. Again, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi dia nggak pernah bilang it's gonna be easy. If anything, di Yohanes dia bilang, dalam dunia kamu akan mengalami berbagai penderitaan, but take heart, I have overcome the world. Take heart, karena aku sudah mengalahkan dunia. So rancangan Tuhan. Jangan kaget kalau kamu masuk ke janji Tuhan dan itu penuh dengan hardship, penuh dengan sacrifice yang kamu harus buat, penuh dengan pengorbanan yang kamu harus buat. And that's fine. Karena rancangan Tuhan memang not supposed to be easy, but He will be there. Ayat 10 bikin melongo. Sorry. Ayat 10. Ketika mereka melihat, ketika si orang Majus ini datang, jauh-jauh jalan lagi ke Bethlehem, lihat cuma kandang, gak ada orang, cuma ada binatang sama dua pasangan muda, satu anaknya ditaruh di manger. It's out of our expectation. But ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Di luar semua ekspektasi yang gagal, ketika orang Majus nggak ngelihat ke kandang, ketika mereka melihat ke bintang yang ada di atasnya, mereka bersukacita. Meskipun kalau mereka lihat ke bawah, meskipun waktu lihat ke atas masih kecium bau tai keledai gitu kan ya, masih kecium, tapi mereka bersukacita karena this is it, this is the one. Mereka nggak bersukacita karena mereka terbukti benar, karena mereka disajikan hidangan waktu nyampe ke sebuah istana. No, mereka bersukacita only one thing and one thing only, ketika mereka melihat this is it, this is Him. Ketika mereka melihat Yesus, kesukaran, disappointments yang ada di bawah, itu kayak nggak really matter. Wow, kita merasa cukup. A secret of contentment yang saya pelajari dari orang Majus adalah kita merasa cukup karena keberadaan siapa yang ada di kandang lebih penting daripada kandang atau istana. Let me repeat. Siapa yang ada di kandang lebih penting daripada kandang atau istana. Hey, switching gear, I hope kamu bisa bawa ini aplikasikan ke kehidupan kamu. You know what? Siapa yang ada di tempat kerja kamu lebih penting dari kamu kerja di mana? Siapa Tuhan di dalam pernikahan kamu lebih penting dari kamu nikah sama siapa? Tuhan yang kamu bawa ke rumah kamu lebih penting daripada kamu masih kontrak, kamu tinggal di rumah orang tua, atau kamu punya rumah sendiri. Lebih penting ada Tuhannya di situ atau tidak? Kamu ada di season single, kamu ada di season dating, kamu ada di season newlyweds, kamu ada di season new parents. You know what yang lebih penting dari season itu? Siapa yang ada di sana. This is the truth yang sepanjang tahun ini saya lihat sebagai pattern yang Tuhan mau bicara kuat at NLC. Remember some months ago I told you, lebih mending ada di kapal di tengah badai tapi ada Yesusnya dibanding lu punya yacht, ke situnya naik helikopter, ada helipadnya tapi nggak ada Yesusnya, tapi stikernya Yesus gitu. Serius, siapa yang nggak mau gitu kan? Makan siang naik helikopter gitu ya, turun gitu kan ke kapal. It's very beautiful, it is. Tapi yang lebih penting ada Yesusnya atau Yesusnya cuma stiker. The same thing.
mau di kandang, mau di istana, yang penting bintangnya ada di situ. Dan ketika mereka lihat bintangnya di situ, mereka bersukacita. Meskipun emas mereka kayak kontras dengan beberapa fases yang mereka lihat di samping kandang, but still mereka bersukacita karena mereka tahu this is him. Ada Tuhan di sana. So, saya bisa bilang bahwa kita merasa cukup karena keberadaan Tuhan lebih penting dari penggenapan janji Tuhan. I'm gonna tell you, kalau tahun depan situasimu gak lebih baik, satu hal yang kamu perlu pastikan Tuhan tetap ada di sana. Pastikan Tuhan tetap ada di hidup kamu. It's more important, dan itu lebih source of contentment. What if kalau Tuhan bilang ke Musa, oke, bawa nih bangsa masuk tuh ke sana, I will stay here, kata Tuhan. Bener? Mau banget masuk tanah perjanjian, go ahead masuk, but I will stay here, I will not be with you. Kata Musa apa? Tuhan, apa yang ngebedain kita sama bangsa lain kalau nggak ada elunya? He knows yang paling penting bukan di tanah perjanjian atau di padang gurun, tapi Tuhan di tengah mereka. So, I hope pattern sepanjang tahun ini kayak summarizing all the things yang kita discuss sepanjang tahun. Yang lebih penting, ada Tuhannya atau tidak? Lebih penting dari janji Tuhan digenapi atau tidak? Lebih penting dari season kamu kelam, kamu di Highlands atau kamu ada di lembah kelam? Jauh lebih penting ada Tuhan atau tidak di sana. Oke? Kamu yang tahun ini doanya belum terjawab, cuma karena kamu belum melihat jawaban Tuhan, bukan berarti kamu tidak berada dalam rancangan Tuhan. Cuma karena doa kamu belum dijawab Tuhan, bukan berarti kamu tidak ada dalam rancangan Tuhan. Come on. Buat Abraham, it's true. Buat Daud, it's true. Kenapa buat kamu beda? Mereka nggak tahu kapan doa mereka dijawab. Mereka juga lagi gembalain domba, diurapi, tapi jadi rajanya kapan? Malah ditombak sama raja gitu kan, si Daud kan. But one thing he knows, bahwa cuma karena dia belum ngelihat janji Tuhan jadi nyata, bukan berarti dia tidak berada dalam rancangan Tuhan. Berada dalam rancangan Tuhan lebih penting daripada kapan doa saya dijawab Tuhan. Oke? Kamu yang tahun ini diizinkan Tuhan melalui banyak kekecewaan. Guess what? You are still alive and kicking. And if you respond right, your faith is increasing, your contentment is increasing. Paulus bilang, aku melatih diriku untuk cukup dalam segala situasi. I train myself to be content in any situation. Jadi contentment itu gak natural. Itu perlu dilatih. Kadang-kadang lu dibawa promosi sama Tuhan, contentmentnya malah makin sedikit. Bukankah begitu? Kayak Tuhan kasih lebih banyak, tapi malah lebih jarang mengucap syukur gitu. It could happen. Yang penting adalah, kamu kalau melalui banyak kekecewaan tahun ini, satu hal yang kamu perlu cek, apakah imanmu dan contentmentmu lebih besar dari awal tahun? If yes, then you are moving on the right way. Ya, belum masuk tanah perjanjian, so what? My faith is even bigger dari Januari tahun lalu. My contentment is even better dari awal tahun ini. So I'm going to the right way. So itu yang jadi kompas kamu. Jangan value kompas kamu dinilai dari apa yang dunia nilai. So nilai dari faith kamu sama contentment kamu. Apakah increasing this year? If yes, then you know what? All things good. Ketiga, for those who expect hardships entering the new year. Beberapa di antara kamu, gelap banget tahun depan. Kamu gak tahu Tuhan mau bawa kamu kemana. Boro-boro kalau ditanya rencana 5 tahun, 10 tahun lagi gitu ya. Tahun depan aja gak tahu gitu kan. Kayak apa. Yang satu hal yang kamu tahu, investment kamu likely akan drop even further gitu kan. That's likely to be true gitu kan. Selain itu gak tahu Tuhan. For those who expect hardships entering new year, you have no idea where God will take you next year. Ada satu cerita terakhir dalam nativity scene tadi. Setelah orang Majus, setelah gembala, ada satu lagi. Yusuf dan Maria. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, Matius 2:16-23, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Dengar ya tadi ya, obedience justru ngebawa pada kesukaran. Bukankah lebih logik, guys, para pria, bukankah lebih logik buat Yusuf, udah bukan anak gua, bener gak? Udah gua baik, mau ceraiin diam-diam, suruh lari lagi sekarang gitu kan ya.
domba gue siapa yang ngurus gitu kan ya. Tapi enggak, ketaatan dia sama Tuhan justru ngebuat dia harus kabur, harus cari penginapan, harus diomongin orang, bukan cuma diomongin orang. You know what? Saya berpikir dilemanya Yusuf dan Maria itu cuma mereka diomongin tetangganya gitu ya. Oh iya, udah hamil gitu kan ya. Not only that, kamu tahu nggak? Karena anak mereka, anak tetangganya harus dibunuh. Bener gak? Karena Herodes bilang apa? Pergi ke Bethlehem, bunuh semua anak di situ. Jadi bukan cuma mereka mencemarkan nama baik keluarganya, obedience, being obey ke Tuhan justru membuat keluarga mereka, anaknya dibunuh. Gila gak sih? When I look at it this way, gue bilang, kayak Yusuf bagus gak bilang, bunuh aja gue Tuhan gitu kan. Udah dimusuhin keluarga, udah diomongin dulu kan. Udah diomongin, bukan cuma diomongin sekarang, I don't know, mungkin ponakan mereka salah satunya adalah korban yang dibunuh. Dan mereka harus lari. Ketika Herodes tahu ayat 16 bahwa ia telah diperdayakan oleh orang Majus, ia sangat marah. Ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Leave no stone unturned gitu ya. Bethlehem dan sekitarnya bunuh semua. Anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang Majus itu. Gila kan? It's no easy reading. Actually anak di bawah 2 tahun semuanya harus dibunuh. Karena dia tahu kira-kira umur 2 tahun lah dari waktu orang Majus melihat bintang, ya kan? Dia nanya kan kapan lihat bintangnya? Buat ini. Supaya dia tahu kira-kira anak laki-laki mana. Dia lebih targeted gitu. Kalau marketing gitu ya. Dia lebih targeted audiensnya. 2 tahun laki-laki di Bethlehem dan sekitarnya gitu. Udah very targeted, contextual and personalized. Bunuh semua yang ada di situ. Gila. Jadi Yusuf dan Maria, mereka bukan cuma introducing hardships on themselves. Ketika mereka ikut Tuhan, they introduce hardships to people around them. Gila ya. Dan mereka lari ke Mesir, dan singkat cerita ini yang lebih brutal. So waktu kita bicara contentment, kita nggak bicara soal complacency, kita nggak bicara soal cepat puas, kita bicara radical obedience sama apa yang Tuhan mau. Ketika Herodes mati, Herodes nggak lama, mereka tinggal di Mesir sampai Herodes mati. Ayat 23, si Yusuf dan Maria dan Yesus disuruh pulang gitu ya. Udah pulang, Herodes udah mati, it's safer now, you can go home. Ayat 23, setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Dari semua kota yang Yusuf bisa kabur, waktu bisa pulang ke kota mana gitu ya, dia pulang exactly ke Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Siapa yang disebut orang Nazaret? Yesus. Betul. Oke. Let's put our logic head at ini ya, for one moment. Menurut kamu, kalau anak kamu mau dibunuh, terus kamu kabur, terus ada nubuatan yang bilang anak ini adalah orang Bandung. Pas kamu pulang ke Bandung apa enggak? Ya jangan, ya nggak sih? Nangkap gak maksud saya? Jelas-jelas sudah ada nubuatan bahwa Mesias ini orang Nazaret. Kalau lu balik, jangan ke Nazaret, iya gak sih? Ntar kalau anaknya Herodes masih nyari gimana? Bukankah lebih beresiko? Nangkep gak maksud saya? Jelas-jelas sudah ada nubuatannya, dia adalah orang Nazaret, jadi hidupnya di Nazaret. Kalau bawa pulang anaknya, jangan bawa ke Nazaret. But you know what? Buat Yusuf, yang lebih penting rancangan Tuhan daripada resiko. Dia lebih pilih obeying God. Dengan resiko yang ada, orang-orang tahu ini bakal gede di Nazaret, dia lebih pilih that risk. Dan saya bisa bilang bahwa kalau kita belajar dari Yusuf dan Maria, contentment itu bukan complacency. Contentment bukan bilang, oke, aku merasa cukup. 2023 mau ngejar apa? Tidak ada, karena aku merasa cukup. No. Yusuf nggak try to establish business di Mesir gitu, buka kopi gitu ya. Enggak. Dia tahu kalau Tuhan suruh dia balik, dia harus balik. Kalau baliknya ke Nazaret, dia balik ke Nazaret. Contentment, tapi bukan complacency. Got it? Contentment bukan kamu ngerasa cepat puas, yang penting gue udah kerja, penghasilan gue udah segini, nggak UMR. Yang penting gue udah nikah, now I have this ring gitu ya. Yang penting gue udah gak jomblo lagi, yang penting gue udah promosi, yang penting gue udah punya aset. No. Contentment is not complacency. It's different. Kamu perlu tahu apa yang Tuhan mau di season baru, di tempat baru, di tahun baru. So contentment is not complacency. Kedua, contentment is not convenience.
Merasa cukup itu bukan soal ngerasa nyaman. Dua hal berbeda. Yes, kalau nyaman most of the time kamu ngerasa cukup, bener gak? Tapi rasa cukup yang kamu punya harusnya tidak didasari oleh rasa nyaman. If anything, yang Yusuf kerjakan dan Yusuf contohkan itu jauh dari rasa nyaman. Mesti kabur, mesti pulang. Terus kalau dia udah pulang karena dia anaknya adalah Yesus, Tuhan dia tinggal ongkong-ongkong kaki, Tuhan akan memberikan burung gagak tiap hari gitu sampai Yesus dewasa. Enggak kan? Dia mesti kerja coy, jadi carpenter gitu, jadi tukang kayu. Dia harus feed for his family. Bener? Meskipun dia konten, tapi bukan berarti dia hidup dalam convenience. Yang ketiga, contentment bukan conceit. Dia nggak ada. Contentment berbeda dengan pride. Cukuplah gue segini. Dibanding temen gue sih gue better. No, contentment itu bukan soal membanding-bandingkan diri dan merasa diri kamu berhak, merasa diri kamu lebih pandai, merasa diri kamu lebih terampil dari yang lain. Contentment, meskipun kamu lemah, meskipun kamu tidak sepandai yang lain, meskipun kamu tidak sesukses yang lain dari kacamata dunia, you feel content. Kamu ngerasa cukup. Ini rasa cukup yang diajarkan oleh tiga tipe orang, tiga segmen yang ada di sekitar kelahiran Yesus. Orang Majus ngajarin kita, kamu ngerasa konten karena this is him, karena ada Tuhannya di sana. Meskipun yang dia lihat tidak sesuai sama yang dia ekspektasi. Kamu belajar dari para gembala, meskipun orang-orang ngenyek kamu, menganggap pernikahan kamu, menganggap keluarga kamu, menganggap pendidikan kamu rendah. Doesn't matter. Tuhan pakai yang foolish untuk mempermalukan yang berhikmat di 1 Korintus di Perjanjian Baru. Sorry, I might forgot. Right? Ketiga, kamu ngerasa konten kalau kita belajar dari Yusuf. Kamu ngerasa konten bukan karena rancangan 5 tahun, 10 tahun kamu terjadi sesuai sama yang kamu pengen. Kamu ngerasa konten karena Kristus, dia lihat Kristus. Karena Kristus is the secret of your contentment. Kamu mau ngerasa cukup, unless kamu ngerasa cukup karena ada Yesus, kamu gak akan pernah ngerasa cukup. Let me repeat that one more time. Kecuali kamu ngerasa cukup. Pas kamu punya Yesus, kamu gak akan pernah ngerasa cukup. Kalau kamu ngerasa punya Yesus aja gak cukup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. For some of us, buat saya, most of you know my story. Kamu kadang ngerasa Yesus itu cukup ketika kamu di bawah Tuhan di momen kamu cuma punya Yesus. And that is enough. Jadi after that, apapun yang terjadi, you know that He is enough. Betul? Saya pernah ada di posisi di mana saya nggak bisa berpegang sama family, saya nggak bisa berpegang sama relationship, saya nggak bisa berpegang sama talents atau ability, saya nggak bisa berpegang sama janji orang lain, saya nggak bisa berpegang sama my financial bank account. Waktu semuanya nggak bisa saya pegang, yang saya pegang cuma Yesus, and that is enough. God take me there melalui lembah kelam itu supaya sekarang saya tahu apapun krisis yang terjadi di aspek kehidupan saya, I know that I am enough. Because Jesus is enough. Itu rahasia dari kecukupan kita. Kadang lupa. Trust me, kadang lupa. But this is a reminder for every one of us. Kristus adalah the only reason kamu bisa feeling content. Makanya kamu perlu nempel terus sama Kristus supaya relationship kamu lebih likely sukses. Kalau kamu tuh datang dengan gratitude, benar? Tanya Tessa, kalau saya datang dengan keluhan week after week, dia juga ke-drain. Of course. And itu multiply waktu kamu udah nikah, by the way. Karena ketemu tiap hari. Ya kan? Tapi kalau saya mau relationship saya sustain, I need to build this contentment and I need to show some gratitude. Karena ketika udah overflow contentment dan fulfillment dan gratitude dari saya, dan relationshipnya lebih sustain. Kamu bisa translate ini ke kerjaan kamu, ke bisnis, ke keluarga kamu. Waktu kamu ngerasa God is enough, kamu bisa lebih bersyukur. Waktu kamu lebih bersyukur, kamu lebih generous. Pas kamu generous, kok orang-orang mulai mempercayakan saya lebih? It's because you are generous. Berapa banyak cerita yang bisnis yang kamu awalnya ya rugi, ya kamu bantu orang out of kemurahan hati kamu. Tapi dengan kamu bantu orang, turns out orang itu percayakan lebih gede, atau Tuhan percayakan jauh lebih banyak orang lain untuk pakai jasa kamu. I mean, you can ask kanan kiri kamu. I know that's the real story of some of you.
Bukankah generosity brings that reciprocate, apa namanya? Reciprocate itu apa ya? Timbal balik dari generosity yang kamu berikan buat orang lain. So, waktu kamu konten, kamu bisa lebih grateful. Waktu kamu grateful, generosity keluar. Waktu generosity keluar, you know, hanya tinggal masalah waktu sampai Tuhan bawa kamu ke rancangan yang lebih besar. We good? Saya panggil teman-teman Praise and Worship. Kita akan worship God for the last time this year. Lebay ya, 2 minggu doang. Oke, last time this year, but this is one song yang saya mau setiap kamu deklarasikan dari hati kamu. Deklarasikan, I feel that this song ini adalah sebuah deklarasi kuat untuk mengakhiri tahun ini. I know some of you melalui masa-masa yang baik tahun ini. I know some of you melalui masa-masa yang sukar. I know most of you nggak tahu what to expect di tahun depan gitu, karena nggak tahu. You cannot predict things anymore, and that is okay. You can feel content because God is enough. Boleh saya jemput teman-teman bangkit berdiri, kita akan worship God sebelum kita akhiri ibadah hari ini.